Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahmatullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melakukan sholat subuh berjamaah, dan semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah dalam ibadah sampai akhir hidup kita kami darurat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang disebut oleh baginda Rasulullah, man syahida subha fahuwa fi khidmatillah. Barang siapa yang hadir pada jamaah sholat subuh, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kita sudah memasuki bab puasa. Kalau tidak salah, sudah pernah kita singgung tentang cara penentuan dari masuknya bulan suci Ramadan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang sudah memasuki bulan Ramadan, maka puasalah. Jadi harus ditentukan kapan masuk bulan suci Ramadan. Dan patokannya adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 1810. 1810 dan Sahih Muslim 1080, yaitu sabda Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena ru'yah, melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan lebaranlah, sudahilah puasa dengan melihat hilal. Maka tidak ada cara lain menentukan Ramadan dan menentukan Syawal, harus melalui proses hilal. Kalau ulama-ulama kita yang dulu, yang salaf, semua sepakat menentukan Ramadan harus melihat hilal. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah ilmu hisab, penghitungan hilal secara matematika. Nah, dari situlah mulai keluar fatwa boleh menggunakan hisab menurut sebagian ulama mu'asirin, ulama kontemporer. Kalau dulu semuanya mengatakan harus melihat hilal. Hadirin jemaah rahmatullah, maka kita akan mengalami perbedaan penentuan. Kalau yang terjadi adalah secara hisab bulan atau hilal sudah muncul tapi tidak bisa dilihat dari bumi. Secara penghitungan hilal sudah di atas ufuk, tapi secara fakta tidak mungkin dilihat dari muka bumi karena masih terlalu rendah. Nah, itulah awal dari perbedaan memulai bulan suci Ramadan antara saudara-saudara kita Ahmadiyah dengan saudara-saudara kita. Nah, itu. Yang ini tetap mengatakan harus terlihat
kutub sudah muncul. Jadi teorinya yang satu ru'yatul hilal, yang satu adalah wujudul hilal. Sama yang terjadi di bulan ini, bulan Sya'ban, itu terjadi perbedaan kalender. Jadi ada yang mengatakan nisfu Sya'ban itu malam Selasa, ada yang mengatakan nisfu Sya'ban malam Rabu. Jadi biarkan mengalir perbedaan. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang sudah dibahas oleh ulama kita adalah ini sejak dulu perbedaannya. Apakah ketika terlihat hilal di satu negara maka seluruh dunia muslim harus puasa? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Apakah ketika hilal terlihat di salah satu negara di dunia ini, apakah wajib bagi seluruh dunia mengawali puasa? Menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya, mazhab Syafi'i tidak. Masing-masing wilayah memiliki hilal tersendiri-sendiri. Bisa jadi hilal terlihat di Saudi Arabia, tidak terlihat di Indonesia, maka orang Indonesia tidak punya kewajiban mengikuti Saudi Arabia, tapi harus mengikuti hilalnya sendiri. Itu fatwa mazhab Syafi'i. Maka hadirin rahimakumullah, yang sering terjadi adalah negara yang terlalu jauh kadang-kadang beda memulai puasa. Contoh misalkan Maroko, negara Maroko itu sudah mepetnya Ramadan. Itu seringkali beda dengan Saudi Arabia, meskipun dua-duanya termasuk negara Arab. Tapi karena posisinya terlalu jauh, maka kadang-kadang di Saudi Arabia terlihat hilal, sementara di Maroko tidak terlihat. Disitulah muncul kemudian perbedaan pendapat di antara ulama kita. Maka tidak perlu kita besar-besarkan. Teman-teman kita Muhammadiyah yang hanya menggunakan hisab, misalkan. Tapi nanti kadang-kadang yang hisab di Indonesia itu terlihat hilalnya di mana? Di Saudi Arabia. Nah, itu menurut jumhur ulama, menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, semua orang Islam wajib puasa meskipun terlihat di Saudi Arabia. Tapi kalau bagi mazhab Syafi'i tidak. Masing-masing wilayah punya hilal sendiri-sendiri. Sebagaimana waktu sholat Saudi Arabia beda dengan waktu sholat di Indonesia. Sesuai dengan kalau sholat sesuai dengan matahari, kalau bulan atau Ramadan sesuai dengan. Jadi itu diskusi sudah sejak lama, ya, sejak abad pertama umat Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian kita masuk kepada arkan usia rukun puasa. Selalu dalam ibadah ada tata cara secara lahiriah, ada tata cara secara batiniah. Dua-duanya harus blok. Orang kalau puasa ikhlas karena Allah, puasanya khusyuk karena Allah, tapi kalau tata caranya salah, ya batal puasa. Sahurnya habis subuh, ya tidak sah. Saya ikhlas puasa, ya terserah ikhlas tidak ikhlas, tidak sah. Sholatnya khusyuk, tapi nggak apa-apa ikhlas, ya tidak sah. Jadi dua-duanya dikerjakan. Tapi kalau syarat lahiriahnya sudah tercapai, sah puasanya. Tapi kemudian niatnya tidak ikhlas, nanti akibatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-duanya kita kerjakan, niatnya karena Allah, kemudian tata caranya tunduk dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna ibadah, tunduk dan ikhlas. Rukun yang pertama adalah an-niyat. Niat. Nah, untuk niat ini memiliki 3 syarat. Yang pertama, niatnya harus dimulai di malam hari sebelum subuh, sudah harus niat. Baginda Nabi bersabda, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu."
Bagi siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam hari sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Berarti harus niat sebelum subuh. Yang kedua, at-tahyin, niatnya harus dipertegas. Puasanya puasa apa? Nawaitu shoma ini ada fardhi syahri Ramadan. Jadi jelas disebut puasa Ramadan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah di bulan setiap hari. Jadi kalau puasanya hari Sabtu, malam Sabtu niat, malam Minggu niat, malam Senin niat, malam Selasa dan seterusnya. Setiap hari wajib niat. Jadi saya ulangi, niat puasa syaratnya adalah pertama sejak malam hari sebelum fajar. Yang kedua dijelaskan ini puasa Ramadan. Yang ketiga adalah di bulan setiap hari. Nah, di sini ada pendapat satu mazhab, yaitu mazhabnya Imam Maliki, bahwa niat puasa cukup sekali awal Ramadan. Selanjutnya sunnah. Nah, makanya dari awal bulan kita supaya untuk hati-hati. Niatnya model Imam Maliki. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh tahun ini, fardhu kita. Lalu setiap harinya tetap niat. Nah, suatu saat kalau kita lupa tidak niat, puasa kita sah menurut Imam Maliki. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak sah. Minimal ada ulama yang mensahkan puasa kita. Itu kalau tentang niat. Saya ulangi, menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali wajib niat tiap hari. Menurut Imam Maliki cukup niat di awal Ramadan untuk puasa 1 bulan. Hadirin jamaah rahimakumullah, rukun yang pertama dari niat, yang kedua adalah al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai fajar sampai maghrib. Jadi sebenarnya puasa itu startnya adalah time subuh sampai time maghrib. Nah, kemudian ulama-ulama kita itu memberikan waktu khusus, namanya waktu imsak. Kadang-kadang ada yang mempersalahkan imsak. Ada yang mempersalahkan imsak, mengatakan imsak itu tidak ada zaman Nabi, bid'ah. Ada saja. Tapi dari mana muncul imsak itu, dari mana? Sebenarnya itu diambil dari hadis Nabi. Dari hadis Nabi. Yang pertama dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Zaid bin Sabit qala innahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qadimu ila shalah. Kata Zaid bin Sabit, para sahabat Nabi itu sahur bareng dengan Nabi. Sahur bareng. Thumman, kemudian kata thumma itu ada jeda, tidak langsung. Jadi diterjemahkannya kemudian, tapi secara fakta dalam bahasa Arab kalau ada kata thumma itu ada jeda waktu. Thumma qadimu ila shalah, kemudian mereka sholat. Qultu, sahabat Anas bertanya, kam bainahuma? Zaid, antara sahur dengan sholat itu berapa? Waktunya berapa? Qadra khamsina ayat, kira-kira 50 ayat. Jadi sahur berhenti, kemudian setelah 50 ayat baru sholat subuh. Nah, itu adalah peristiwa di zaman Rasulullah. Sahur yang Rasul itu sahur, kemudian ada waktu jeda kira-kira 50 ayat. Nah, 50 ayat itu dikira-kira ulama zaman sekarang 10 menit, baru kemudian subuh. Nah, inilah kemudian dikasih nama ulama kita imsak. Jadi nggak sembarangan kalau ulama itu, nggak sembarangan. Dilihat sahurnya dari mana. Hadirin jamaah rahimakumullah, di zaman Nabi ada itu 2 kali subuh.
Zaman Nabi ada berapa kali? 2 kali. Maka yang umrah yang nggak familiar dengan ada 2 kali kan ada adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan susu. Itu ada pertama. Hadis Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrab hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Kata Rasul, Bilal itu adzan. Kalau Bilal adzan, makan minumlah, sahurlah sampai dengar adzan Abdullah bin Ummi Maktum. Stop. Jadi Bilal itu adzan pertama untuk membangunkan umat. Jadi adzan pertama itu supaya siap-siap subuh, siap tahajud, itu adalah adzan dari Bilal. Nanti setelah itu ada adzan lagi, yang adzan adalah Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Dan Ummi Maktum ini adzannya setelah masuk subuh. Jadi memang sejak zaman Nabi ada adzan 2 kali untuk sholat subuh. Kita tidak terbiasa adzan 2 kali, adzannya sekali. Nah, kemudian sebelum adzan 10 menit sebelumnya dikasih rambu-rambu kuning namanya imsak. Jadi imsak itu sudah sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Bayangin Pak, kalau ada imsak, Muhammad Allahu Akbar. Nah, lalu ada hadis Nabi yang jangan sampai salah paham. Rasul bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdiya hajatahu bih." Ketika salah seorang mendengarkan adzan, kemudian piringnya masih ada di tangannya, maka jangan taruh piringnya sampai selesai makannya. Pertanyaannya, ini adzannya keberapa? Ini adzannya Bilal atau adzannya Ibnu Ummi Maktum? Itu yang pertama. Al-Quran mengatakan apa? Hatta yatabayyana al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Jadi yang namanya puasa itu mulai dari terbit fajar sampai maghrib. Lalu Nabi juga mengatakan kalau Bilal makan minumlah, tidak masalah, sampai ada Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau dia sudah ada, jangan makan. Berarti hadis Nabi yang kedua yang riwayatnya Imam Hakim ini jangan difahami kalau ada subuh boleh makan. Ini adanya Bilal. Kalau ada subuh sudah tidak boleh makan. Atau ditafsir begini oleh para ulama kita. Meskipun dengar adzan, tapi hakikatnya belum subuh, tidak apa-apa. Misalnya adzannya kecepatan. Wih, adzan kecepatan amat. Subuh masih berapa menit ya adzan? Itu maka apa makan. Jadi patokannya bukan adzannya, patokannya adalah masuk waktu subuh. Jadi hadis Nabi yang disuruh makan pas adzan itu bukan adzan sudah masuk subuh, tapi adzan sebelum subuh. Jadi patokannya adalah masuk subuh. Jadi waktu imsak itu memang sudah sesuai karena sebagai bentuk kehati-hatian sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, sahur berhenti kemudian sholat subuh kira-kira 50 ayat. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah al-aklu wasyurb, makan minum jelas, tapi dengan sengaja. Apa itu ya? Makan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Misalnya lupa siang hari makan, 1 piring habis. Setelah habis 1 piring ingat perlu puasa. Tidak apa-apa, lanjut. Karena itu
Masalah lupa ini adalah berlaku untuk puasa Ramadan juga puasa sunnah. Dua-duanya berlaku. Kita niatnya puasa hari Senin jam 10 udah nikah. Lupa kalau di puasa, lupa makan nasi, es krim segala-galanya makan. Habis itu merenung, puasa kan saya, ya sudah aja. Berarti itu dikasih makan gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wusulu ainin ilal jawfi min manfadil maftuhin. Masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui lubang terbuka. Saya ulangi lagi. Yang nomor dua yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui lubang-lubang terbuka. Mana saja lubang terbuka? Di sini dalam mazhab Imam Syafi'i ditentukan kedua hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang dubur, lubang kubul. Jadi kalau ada sesuatu masuk dari telinga batal, dari hidung batal, dari mulut masuk ke rongga batal, dari dubur batal, dari kubul batal, dari mata tidak batal. Dari mata tidak batal. Kenapa? Alasannya adalah Rasul pernah menggunakan celak mata ketika masuk puasa. Jadi, nah, sekarang bagaimana kalau disuntik? Suntik vaksin, suntik karena sakit, itu menurut teori ulama kita tidak batal. Karena suntikan itu dimasukkan bukan melalui lubang terbuka. Yang menjadi masalah adalah ketika suntikannya adalah infus. Nah, ini ulama dulu nggak pernah dengar infus. Ulama kita dulu nggak ada infus. Sekarang ada infus. Infus itu punya dua sisi. Sisi pertama disuntikan melalui lubang tertutup bukan terbuka. Tapi di sisi lain dia punya fungsi seperti makanan. Ulama kita bingung batal ya. Nah, rata-rata ulama mengatakan dihindari untuk infus. Kenapa? Meskipun dia disuntikkan dari bukan lubang terbuka, tapi karena ada unsur memberikan asupan makanan, maka disitulah dihindari. Meskipun secara teori harusnya tidak membatalkan puasa. Tapi karena itu memberikan asupan makanan, sebagian ulama mengatakan batal. Maka jangan melakukan infus ketika di siang hari kalau memang sedang puasa. Toh orang yang sakit boleh tidak puasa, diizinkan oleh Allah untuk tidak puasa. Lalu timbul pertanyaan, menggunakan siwak bagaimana? Siwak itu menurut ulama Syafi'i disunahkan selama sebelum duhur. Pada duhur bukan haram, makruh. Tapi sebagian ulama kita juga mengatakan siwak disunahkan sampai maghrib tidak masalah. Maka kalau kita pakai siwak atau pakai sikat gigi atau pakai pasta gigi tidak membatalkan puasa selama tidak tertelan. Selama tidak tertelan, meskipun berdampak segar di mulut kita. Tapi hati-hati kalau tertelan puasanya batal. Puasanya batal kalau tertelan. Untuk kehati-hatian, pasta giginya sebelum subuh. Nanti kalau sikat gigi jam 10, jam 11 tidak perlu pakai pasta gigi, pakai sikat gigi saja. Berikutnya lagi yang ketiga adalah al-qaidul muta'ammad fi, muntah dengan sengaja, dimuntah-muntahin dengan sengaja batalkan puasa. Yang keempat adalah al-wad'u dan melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Melakukan hubungan suami istri dengan sengaja di siang hari. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau ada orang berhubungan suami istri di siang hari,
hukumannya adalah memerdekakan budak. Budak nggak ada zaman sekarang, maka beralih ke hukuman kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka yang ketiga adalah bersedekah kepada fakir miskin 60 orang. Satu orang 1 put, kira-kira 1 kilo kurang dikit. Itu 60 orang itu kalau melanggar berhubungan suami istri di siang hari. Dan dalam mazhab Syafi'i yang wajib melakukan hukuman itu adalah laki-laki saja, perempuannya tidak. Pokoknya begitu pendapatnya. Kenapa? Karena yang memulai adalah laki-laki. Berikutnya lagi yang membatalkan puasa adalah al-istimna'u, mengeluarkan sperma melalui cara-cara yang misalkan kemesraan sperma, maka batal puasanya. Berikutnya adalah al-haid wa nifas, haid dan nifas, dan yang ketujuh adalah al-junun wa riddah, hilang akal, gila dan murtad, itu juga membatalkan puasa. Jadi kalau pas Ramadan kemudian kesurupan, itu puasanya batal. Hadirin rahimakumullah, itu tadi adalah hal-hal yang membatalkan puasa kita. Lalu ada beberapa adab-nya, hal-hal yang perlu kita laksanakan ketika puasa yang disunahkan. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan buka puasa. Tapi ingat, jangan langsung makan berat, cukup kurma dengan teh manis atau air putih kemudian sholat maghrib. Jangan sampai makan berat akhirnya maghribnya terlewat. Nah, jangan sampai. Yang kedua adalah sahur. Sahur adalah barokah. Tasahharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah, karena dalam sahur ada keberkahan. Dan sahur yang paling afdal tadi kayak Rasulullah menjelang subuh. Jadi kira-kira 15 menit atau 1,5 jam sebelum subuh, kemudian 10 menit menjelang subuh berhenti. Itu sahur. Kemudian adalah tarkul hadri minal kalam, menjaga dari ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya, apalagi sampai berdusta, ngerasani orang, itu akan menghancurkan pahala puasanya. Jadi kalau ghibah itu tidak membatalkan puasa, puasanya sah, tapi pahalanya Allah Ta'ala bisa jadi tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tarkul hijamah wal qasdi wa nahwihima, tidak melakukan bekam di siang hari. Kemudian mandi janabah sebelum subuh. Jadi kalau kita junub, misalkan berhubungan dengan istri ya, di malam hari, maka yang afdol sebelum subuh sudah suci. Tapi seandainya subuh sudah ada, kita belum mandi, masih janabah, itu tetap sah puasanya, tapi kita melakukan hal yang makruh. Yang penting sudah berhenti sebelum subuh. Tapi kalau subuh masih lanjut, ya batal puasanya. Jadi berhentinya sebelum subuh, mepet banget. Kemudian subuh belum mandi, puasanya tetap sah, puasanya. Dipakaikan Pak, seperti kalau subuh kan puasanya. Kemudian berdoa ketika buka puasa, Allahumma lana sumtu wa bika amantu, dan seterusnya. Kemudian yang ke-8, dianjurkan memberikan buka puasa kepada orang-orang yang puasa. Rasulullah bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang lain, maka Allah akan berikan pahala seperti halnya orang yang puasa tersebut. Yang ke-9, kasratus shadaqah, banyak bersedekah. Wa tilawatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Iktikaf di masjid,
khususnya pada 10 malam terakhir. Kalau kita ingin seperti Rasulullah, Rasul itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir selalu iktikaf di dalam masjid, tidak pulang-pulang di masjid terus. Keluar dari masjid hanya sekedar buang hajat, tipis dan lain sebagainya. Lalu balik lagi ke masjid. Itu iktikaf di 10 malam terakhir. Boleh buka di masjid ini, misalkan dibuka untuk iktikaf 10 malam terakhir. Yang penting menjaga kebersihan. Mungkin itu dulu hadirin rahimakumullah. Kita buka sesi pertanyaan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.